Sayyidati wa sadati anisati, nashkur lima'ali fadilati Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar ala kalimati. Hadirin berbahagia, selanjutnya laporan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Falitafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi jama'atah min yaumina hadha ila yauminullah. Ashab al-fadilah hadratul mustasyarin, a'azzahumullah wa hafidhahum minal mihan wal fitan wal amrad wal asqam wa ala ra'sihim hadratul syekh Kiai Haji Dr. Ahmad Mustafa Bisri, Kiai Haji Sanusi Baco, Ustadi wa Syekhi Kiai Haji Anwar Mansur Lirboyo hafidhahullah wa baqil mustasyarin. Yang saya hormati, yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Fadilah Ar-Rais Al-Am lil Jam'iyah, Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar, hafizahullah wa yar'ah, min kulli maradin wa saqam wa ta'un. Yang saya hormati Wakil Ketua Umum, sebentar, wa baqi ru'asai syuriyah hafizahumullah. Yang saya hormati Pak Wakil Ketua Umum Akhil Aziz Profesor Dr. Kiai Haji Ma'sum Mahfud, Katib Am, Kiai Haji Yahya Thaquf, Saudara Sekjen Dr. Insinyur Hilmi Faisal Zaini Hasan, dan rekan-rekan Lijan Tanfidiyah, pengurus PBNU, seluruh peserta Kombes dari seluruh wilayah NU yang ada di Indonesia, dan seluruh badan otonom, lembaga, Bapak Ibu sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, hari ini kita bisa bersilaturahim, silatul arham, dalam forum konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020. Forum ini sedianya telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh panitia, baik pusat maupun daerah, yang rencananya diselenggarakan di pesantren Al-Anwar, Sarang Rembang, pesantrennya Mbah Kiai Marhum, pada bulan Maret 2020 yang lalu. Akan tetapi kita semua tahu Allah Ta'ala memiliki kehendak lain. Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret, sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang dan dengan kearifan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui forum rapat harian syura dan tanfidiyah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Munas Kombes tersebut. Bukan karena tidak tawakal atau kurang tawakal, tidak, tapi ihtiyatan dan menjaga keselamatan bersama. Untuk melaksanakan rapat konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020, ini pertama kali dalam sejarah NU, rapat organisasi dalam skala nasional dilaksanakan dengan cara virtual. Menunjukkan bahwa NU tidak ketinggalan, mampu beradaptasi dengan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya
atau bergabung dengan yang lain di era revolusi industri 4.0. Bahkan kita sudah siap untuk masuki revolusi industri 5.0. Tidak boleh ketinggalan. Walaupun kita tetap pakai sarung, tetap pakai kopiah hitam, tetap tradisional, tapi tidak boleh ketinggalan di bidang teknologi. Nahdlatul Ulama sejak bulan Maret tahun 2020 telah ikut serta dengan serius dalam upaya menanggulangi wabah COVID-19, hingga kini masih terus melakukan kerja-kerja tugas NU Peduli COVID-19, yang hingga kini masih terus melakukan kerja-kerja kemanusiaan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Ada 3 tugas utama yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19. Pertama, bersifat promotif, antara lain berupa pendirian posko peduli COVID-19. Kedua, bersifat preventif, antara lain berupa penyemprotan desinfektan, instruksi protokol masjid secara terpantau, melakukan kajian bahthul masail, membentuk sistem informasi COVID-19 NU, SINU, konsultasi psikologis dengan 2081 psikolog NU, dan penyediaan APD dan masker. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Ketiga, bersifat kuratif, antara lain berupa bantuan APD kepada tenaga medis, menyiapkan 22 rumah sakit NU sebagai rujukan pasien yang terinfeksi COVID-19, penyediaan ambulan rujukan, dan kegiatan rapid test massal. Hingga kini, hingga hari ini, total dana yang sudah disalurkan oleh Satgas NU Peduli COVID-19, nggak usah kaget, alhamdulillah, sebesar 292 miliar 939 juta 316.721 rupiah, dengan 57 juta 158.666 penerima manfaat. Total terdapat 227.887 titik Satgas NU Peduli COVID-19 tersebar di 302 kota kabupaten di 32 provinsi seluruh Indonesia. Tanpa menyombongkan diri, NU, hanya NU lah yang paling masif, yang paling serius dari ormas-ormas lain dalam menangani musibah COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini. Boleh dilihat, boleh dicek, hanya ormas NU yang sangat-sangat masif dalam melaksanakan servis kemanusiaan ini. Seluruh kinerja yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19 ini terwujud karena partisipasi dan kerjasama berbagai pihak dan kemandirian warga NU yang berbondong-bondong memberikan kontribusi nyata dan ikut ambil bagian dari gerakan penanggulangan wabah ini. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, untuk seluruh kinerja Satgas NU Peduli COVID-19, lembaga, Banom, dan juga seluruh warga NU yang mendukung kerja kemanusiaan Nahdlatul Ulama dengan ucapan athabakumullah thawaban aziman. Dan kita tidak boleh la sunnatillahi tabdila wala la tabdil sunnatillahi tabdila. Dan seperti sudah disinggung oleh Hadratus Syahrul Islam, walan tajid li sunnatillahi. Sekarang hidup di masa kesombongan manusia yang mencapai puncaknya, keangkuhan manusia yang sangat sombong, ilhad,
tidak mengakui kebesaran dengan online, manusia merasa hebat dengan segala ghatrasah, kibria, dengan segala keangkuhan dan kesombongannya, seakan-akan manusia sudah menggenggam dunia alam semesta ini. Kesombongan-kesombongan ini semua terkendali. Maka Allah pun akan menguji kesombongan kita ini. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Oleh karena itu, kita warga NU terus dari Allah, direct, langsung, bahwa kita diberi peringatan oleh Allah, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam hal ini, kami pengurus Tanfidiyah 1 bulan akhir ini merenung dengan sangat dalam dan cermat, sampai akhirnya pada minggu kemarin, belum lama ini atau beberapa hari kemarin, kita mengeluarkan pernyataan PBNU meminta kepada pemerintah, DPR, KPU agar menunda pilkada serentak. Tanggung, maka keselamatan jiwa, keselamatan masyarakat, nyawa tidak bisa ditunda. Bukan, atau jangan salah pahami, NU menghambat, mempersulit keberlangsungan agenda demokrasi, agenda konstitusi demokrasi kita, agenda politik negara kita, jangan sama sekali tidak. Tapi betul-betul semata-mata karena kemanusiaan. Itu harus kita utamakan dari segalanya. Mari kita jadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik. Pilkada langsung dipilih rakyat bukan perintah konstitusi, tapi perintah undang-undang. Konstitusi hanya memerintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga dipilih oleh DPRD pun misalnya juga sudah demokratis. Pilkada lo, apa kepala daerah lo ya. Maka rekomendasi Munas Kombes NU tahun 2012 di Kempek Cirebon, di pesantren saya, memutuskan meminta agar pilkada langsung ditinjau kembali karena banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kita semua tahu dari ulama fasid muqaddam ala jabil masalih. Perintah konstitusi pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden, wakil presiden. Dalam konstitusi seperti itu. Tapi kalau kepemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu bukan perintah konstitusi, perintah undang-undang. Yang perintah konstitusi, pilihan langsung hanya presiden dan wakil presiden. Itu sesuai dengan keputusan, sekali lagi, keputusan Munas Kombes tahun 2012 di Kempek yang lalu. Nah, kalau kita mau dalil ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, la dharar wala dirar, darul mafasid muqaddam ala jumlah salih, dan seterusnya. Ini suara dari ulama yang juga kebetulan, bukan kebetulan sih, yang juga Muhammadiyah juga sama. Dan Komnas HAM juga sama. Adapun sikap pemerintah, silakan. Rekomendasi kita diterima, alhamdulillah. Kalau misalkan tidak diterima, kita sudah menyampaikan qad ballagna, sudah menyampaikan rekomendasi atau pendapat atau sikap kita. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kami sudah lepas dari tanggung jawab kemanusiaan.
Agenda Kombes yang kita selenggarakan secara virtual hari ini adalah memutuskan pelaksanaan Muktamar ke-34, Muktamar NU ke-34. Kita tahu bahwa pandemi masih belum terkendali. Bahkan kemarin itu, 3 hari yang lalu apa ya, 1 hari